salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia tuh menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, dia hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit. Ya, tapi sekali lagi kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran. Dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Ya. Hari itu pelapor, hari itu dibuat BAP, hari itu juga dibuat surat perintah penyelidikan. Kemudian juga pelaporannya tadi sudah disinggung hanya sekedar fotokopi. Kalau kita punya pengalaman melaporkan sesuatu di tingkat polsek saja, gitu ya, itu kalau tidak ada yang aslinya ditunjukkan, tolak laporan itu. Ini di tingkat Polda, bagaimana fotokopi ijazah begitu saja diterima? Saya kira itu persoalan serius loh, itu dari pelanggaran hukum tadi. Tapi karena nuansanya politik, maka dianggap sah-sah saja. Tapi itu akan menjadi presiden buruk, sekaligus akan menjadi persoalan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tidak ingin mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Qasimuddin, ya, koordinator non litigasi. Sembari kita menunggu koordinator litigasi Pak Petrus Celestius dan juga nanti penjelasan dari kuasa-kuasa hukum kami dan juga dari prinsipal yang lain, ya. Banyak banget. Ya, jadi yang pertama adalah benar bahwa hari ini karena saya adalah yang prinsipal, jadi kami yang kemudian dibela oleh beliau ini, jadi kami patut dan wajib datang. Oleh karena itu, ya, saya pun mengatakan kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap untuk hadir. Ya, tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Qasimuddin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres itu ada 2 ya, kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu ya, Andi Kurniawan, bukan yang Andi Kurniawan, Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahayan yang gugur. Itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius, sudah lapor capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, dia mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, ya, sehingga tidak terjadi. Sudah ada 2 sebenarnya pelapor, jadi 2 tuh kalau dibandingkan dengan 6 tuh 1/3 dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini, kalau sudah ada 1/3 yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Yang kedua adalah soal pelapor utama, saudara JKW tadi, ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Qasimuddin, ya, bahwa dia katanya sakit, ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia tuh menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, dia hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit. Ya, tapi sekali lagi kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran. Dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja, ya. Jadi sekali lagi saya selaku salah satu yang
konon terlapor ya, sudah terlapor sih. Kami siap, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada kemudian hal-hal yang melanggar, termasuk diantaranya permintaan kepada Dinas Umum tadi ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabitumas ya, ketika ditanya teman-teman, Pak itu asli atau fotokopi? Fotokopi. Asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Jadi saya kira itu yang saya lakukan, dan penjelasannya adalah kami selaku prinsipal ya mendukung penuh upaya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kuasa hukum kami, baik yang non litigasi maupun litigasi, dan kami berterima kasih kepada beliau-beliau ini, dan juga kami berterima kasih kepada media. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Rizal Fadila, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama adalah penyelidikan yang naik ke penyelidikan itu menggambarkan kebijakan atau kezaliman. Jadi yang terjadi ini adalah proses kezaliman melalui hukum. Tapi sebenarnya kita semua tahu di belakang ini adalah persoalan politik. Ini bukan hukum murni. Ini adalah penunggangan hukum oleh kepentingan politik atau kepentingan pejabat politik atau mantan pejabat politik. Saya kira rakyat bangsa Indonesia harus tahu ini bukan kasus hukum, karena pelanggaran-pelanggaran hukum sudah sangat nyata. Misalnya pada saat pelaporan di Polda Metro Jaya ini, ya, Joko Widodo itu datang dengan sangat cepat prosesnya. Hari itu melapor, hari itu dibuat BAP, hari itu juga dibuat surat perintah penyelidikan. Kemudian juga pelaporannya tadi sudah disinggung, hanya sekedar fotokopi. Kalau kita punya pengalaman melaporkan sesuatu di tingkat polsek saja, gitu ya, itu kalau tidak ada yang aslinya ditunjukkan, tolak laporan itu. Ini di tingkat Polda, bagaimana fotokopi ijazah begitu saja diterima? Saya kira itu persoalan serius loh, itu dari pelanggaran hukum tadi. Tapi karena nuansanya politik, maka dianggap sah-sah saja. Tapi itu akan menjadi presiden buruk, sekaligus akan menjadi persoalan ke depan yang kita akan terus lawan atas kesalahan hukum seenaknya saja melakukan tindakan seperti itu. Kemudian juga ini penyelidikan awalnya hanya klarifikasi. Klarifikasi itu bukan pro justisia awalnya, tapi tiba-tiba kok naik jadi penyidikan. Penyidikan itu pro justisia. Harusnya setelah BAK, berita acara klarifikasi, itu berita acara pemeriksaan, BAP dulu, pro justisia, baru bisa naik ke penyidikan. Ini loncat-loncat saja ini. Inilah persoalan hukum yang kita maksudkan tadi, bahwa ini bukan hukum murni, tapi ini ada nuansa politiknya. Dan kaitan dengan yang disampaikan tadi kuasa hukum, ya kami sebagai prinsipal mengapresiasi apa yang dilakukan itu adalah satu nafas, satu jiwa antara klien atau prinsipal dengan kuasa hukum. Ini menyangkut perjuangan untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu, desakan agar Jokowi datang, Jokowi membawa ijazahnya yang miliknya, yang belum atau kita duga tidak asli, dan disita. Ya, karena itu akan menjadi dasar bagi proses berikutnya. Tanpa adanya penyitaan, maka kita tidak bisa mendapatkan kepastian hukum ke depannya. Jadi ini merupakan persoalan yang sangat serius. Oleh karena itu, seharusnya juga kita menunggu putusan dari proses yang ada di Barreskrim. Karena di Barreskrim itu justru yang punya potensi untuk menjadi terdakwa adalah Joko Widodo. Dia potensial menjadi terdakwa karena bukti-bukti kami menunjukkan ijazah yang disebut asli itu
tidak identik dengan ijazah-ijazah lain yang sudah diuji oleh para ahli kita, Dr. Roy, Dr. Ismon, dan yang lain-lainnya. Artinya tidak identik. Kalau tidak identik, palsu. Dan kalau palsu, maka potensi yang harus didakwa, dituduh, dakwa, kemudian masuk ke pengadilan adalah Joko Widodo. Kita yakin kalau itu dijalankan, Joko Widodo akan dihukum karena melakukan pemalsuan dokumen otentik, atau menyuruh melakukan pemalsuan, atau hal yang kita sebutkan dalam pasal-pasalnya. Yang jelas, kami akan yakin dan terus berjuang bahwa pembuktiannya nanti terlihat, yaitu Joko Widodo menggunakan ijazah palsu yang diawali skripsi palsu dan kepalsuan lainnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.